Selamat datang di channel Guru Ngerekam. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar channel kami bisa memberikan informasi terbaik untuk Anda semuanya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk persiapan P3K 2021. Mari kita lanjutkan. Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah adalah pengertian dari A. ASN, B. PNS, C. P3K, D. Pegawai, E. Pejabat. Jawabannya adalah A. ASN. Soal kedua. Berikut asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN kecuali A. Kepastian hukum, B. Profesionalitas, C. Stabilitas, D. Proporsionalitas, E. Keterpaduan. Jawabannya adalah C. Stabilitas. Soal ketiga. Prinsip ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, kecuali A. Nilai dasar, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, D. Non-diskriminatif, E. Kualifikasi akademik. Jawabannya adalah D. Non-diskriminatif. Soal keempat. Berikut nilai dasar prinsip ASN adalah A. Memegang teguh ideologi Pancasila, B. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, C. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, D. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, E. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Jawabannya adalah D. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Soal kelima. Berikut fungsi pegawai ASN. 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayanan publik, 3. Profesionalitas jabatan, 4. Perekat dan pemersatu bangsa, 5. Memegang teguh ideologi Pancasila. Poin nomor berapakah fungsi pegawai ASN? A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 2, 4, 5, D. 3, 4, 5, E. 1, 4, 5. Jawabannya adalah D. 1, 2, 4. Soal ke-6. Berikut jenis jabatan ASN. 1. Jabatan pengawas, 2. Jabatan administrasi, 3. Jabatan analisis, 4. Jabatan fungsional, 5. Jabatan pimpinan tinggi. Yang termasuk jenis jabatan ASN adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 2, 4, 5, D. 3, 4, 5, E. 1, 4, 5. Jawabannya adalah C. 2, 4, 5. Soal ke-7. Ada perbedaan hak yang diperoleh PNS dengan P3K. P3K tidak memperoleh hak berupa A. Gaji tunjangan dan fasilitas, B. Cuti, C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, D. Perlindungan, dan E. Pengembangan kompetensi. Jawabannya adalah C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Soal ke-8. Berikut kewajiban pegawai ASN, kecuali A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. B. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. C.
Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. D. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Jawabannya adalah B. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Soal ke-9. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian terdiri atas kecuali A. Ahli utama, B. Ahli madya, C. Ahli muda, D. Ahli pratama, E. Ahli pertama. Jawabannya adalah D. Ahli pratama. Soal ke-10. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan terdiri atas kecuali A. Pembina, B. Penyelia, C. Mahir, D. Terampil, dan E. Pemula. Jawabannya adalah A. Pembina. Soal ke-11. KASN merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN bertujuan kecuali A. Menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. B. Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia. C. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Mewujudkan pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. E. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Jawabannya adalah E. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Soal ke-12. Di bawah ini yang merupakan salah satu tugas dari BKN adalah A. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN. B. Memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan. C. Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi. D. Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik. E. Membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan. Jawabannya adalah A. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN. Soal ke-13. Masa percobaan calon PNS dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Berapa lama masa percobaan bagi calon PNS? A. 10 bulan, B. 11 bulan, C. 12 bulan, D. 13 bulan, E. 14 bulan. Jawabannya adalah C. 12 bulan. Soal ke-14. PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi A. Sanksi lisan, B. Sanksi administrasi, C. Sanksi pemecatan, D. Sanksi peringatan, E. Sanksi teguran. Jawabannya adalah B. Sanksi administrasi. Soal ke-15. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan,
dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan tersebut dapat berupa pemberian kecuali A. Tanda kehormatan, B. Kenaikan pangkat istimewa, C. Kesempatan prioritas untuk mengembangkan kompetensi, D. Kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan, E. Jaminan hari tua. Jawabannya adalah E. Jaminan hari tua. Soal ke-16. PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena alasan di bawah ini, kecuali A. Meninggal dunia, B. Atas permintaan sendiri, C. Melakukan penyelewangan terhadap Pancasila, D. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, E. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Jawabannya adalah C. Melakukan penyelewangan terhadap Pancasila. Soal ke-17. PNS dapat diberhentikan sementara apabila 1. Diangkat menjadi pejabat negara, 2. Menjadi anggota dan pengurus partai politik, 3. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, 4. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Yang termasuk alasan pemberhentian sementara PNS di atas adalah A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 1, 3, 4, D. 1, 2, 4, E. Semua benar. Jawabannya adalah C. 1, 3, 4. Soal ke-18. Batas usia pensiun bagi penjabat administrasi adalah A. 56 tahun, B. 57 tahun, C. 58 tahun, D. 59 tahun, E. 60 tahun. Jawabannya adalah C. 58 tahun. Soal ke-19. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip salah satunya adalah kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud berisi agar pegawai ASN kecuali A. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, B. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, C. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, D. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, E. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jawabannya adalah B. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Soal ke-20. 1. Beranggotakan 5 orang. 2. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Masa jabatannya 5 tahun dan dapat diperpanjang. 4. Diusulkan oleh tim seleksi dan menteri. Ciri-ciri di atas merupakan A. ASN, B. PNS, C. P3K, D. KASN, E. BKN. Jawabannya adalah B. KASN. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan salam guru rekam.